Ouch! Unraveling Bitcoin Mining. Time Insights with Jcoin. Apakah Anda pernah penasaran tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menambang satu Bitcoin? Atau, lebih penting lagi, pernahkah Anda memikirkan apa yang akan terjadi jika semua Bitcoin sudah ditambang? Selamat datang para penambang Bitcoin dan pencari pengetahuan tentang cryptocurrency. Hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan menarik untuk menjelajahi rahasia di balik proses penambangan Bitcoin dan melihat lebih dekat bagaimana hal ini memengaruhi kita semua. Saya Janu, dan di saluran ini, kita tidak hanya akan membahas Bitcoin, tetapi juga akan menyelami konsekuensi dari habisnya pasokan Bitcoin, serta menyajikan metode alternatif untuk mendapatkan Bitcoin tanpa harus berinvestasi secara langsung. Mari kita gali lebih dalam tentang proses penambangan Bitcoin. Setelah itu, kita akan menjelajahi waktu yang dibutuhkan untuk menambang satu Bitcoin, dan apa yang mungkin terjadi jika semua Bitcoin sudah ditambang. Selain itu, kita juga akan membahas beberapa metode alternatif yang mungkin mengejutkan Anda, tentang cara mendapatkan Bitcoin tanpa perlu mengeluarkan investasi langsung. Sebelum kita memulai, bagi Anda yang baru mengenal saluran ini dan belum berlangganan, mari kita bersama-sama membangun komunitas ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, memberikan like, dan mengaktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi perkembangan saluran ini. Ayo mulai. Bagaimana proses penambangan Bitcoin? Penambangan Bitcoin adalah proses penting dalam ekosistem cryptocurrency yang melibatkan validasi transaksi dan pembuatan blok baru di dalam blockchain Bitcoin. Para penambang menggunakan kekuatan komputasi mereka untuk menyelesaikan kompleksitas matematika yang diperlukan untuk memverifikasi transaksi. Proses penambangan ini melibatkan pemecahan teka-teki matematika yang kompleks menggunakan algoritma konsensus proof of work (POW). Para penambang harus menyelesaikan teka-teki kriptografi ini dengan mencoba berbagai nilai hash untuk blok yang akan ditambahkan ke blockchain. Setelah transaksi baru dikumpulkan menjadi blok, penambang akan mencoba memecahkan teka-teki matematika yang ditetapkan oleh algoritma POW. Penambang yang pertama kali berhasil memecahkan teka-teki tersebut akan menambahkan blok baru ke blockchain dan diberikan hadiah blok. Hadiah blok saat ini terdiri dari sejumlah Bitcoin baru, serta biaya transaksi dari transaksi yang disertakan dalam blok tersebut. Dengan pemahaman yang mendalam tentang proses penambangan Bitcoin, kita dapat lebih memahami bagaimana jaringan Bitcoin beroperasi, dan mengapa penambangan Bitcoin menjadi kegiatan yang sangat penting dalam ekosistem cryptocurrency. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menambang satu Bitcoin? 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu menambang Bitcoin. Waktu yang dibutuhkan untuk menambang satu Bitcoin dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, kekuatan komputasi jaringan secara keseluruhan memainkan peran penting, karena semakin banyak penambang yang bersaing semakin sulit dan lama proses penambangan. Selanjutnya, kesulitan penambangan, yang disesuaikan setiap 2 minggu sekali, juga berdampak signifikan terhadap waktu yang dibutuhkan. Semakin tinggi kesulitan penambangan, semakin lama waktu yang diperlukan untuk menambang satu Bitcoin. Terakhir, reward halving, di mana hadiah blok untuk penambang dibagi 2 setiap 4 tahun sekali, juga berpengaruh terhadap waktu yang dibutuhkan untuk menambang satu Bitcoin. 2. Perbandingan waktu menambang Bitcoin. Waktu yang dibutuhkan untuk menambang satu Bitcoin telah meningkat dari masa lalu hingga sekarang, karena peningkatan kesulitan penambangan dan kekuatan komputasi jaringan. Awalnya, seorang penambang bisa menambang satu Bitcoin dengan mudah, menggunakan perangkat keras sederhana seperti CPU pada komputer mereka. Namun, seiring dengan bertambahnya kekuatan komputasi jaringan dan peningkatan kesulitan penambangan, penambang sekarang memerlukan perangkat keras khusus yang sangat kuat dan mahal, seperti ASIC atau Application Specific Integrated Circuit, untuk memiliki peluang yang layak untuk menambang satu Bitcoin. 3. Studi kasus tentang perangkat keras dan perangkat lunak penambangan yang efektif. Ada berbagai perangkat keras dan perangkat lunak penambangan yang efektif di pasar saat ini. Contohnya, ASIC miners dari Bitmain, Canaan, dan MicroBT, serta perangkat lunak seperti CGMiner dan BFGMiner. Pemilihan perangkat yang tepat sangat penting untuk hasil maksimal. Dengan kata lain, waktu yang diperlukan untuk menambang satu Bitcoin bervariasi dan bergantung pada beberapa faktor. Setiap blok Bitcoin memperoleh 3.125 Bitcoin dengan rata-rata waktu 10 menit untuk menambang satu blok. Namun, sulit bagi satu penambang untuk menemukan seluruh hadiah blok karena diperlukan daya komputasi yang tinggi.
Perangkat keras penambangan memengaruhi lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menambang satu Bitcoin. Penambang dengan tingkat hash tinggi dapat memperoleh lebih banyak Bitcoin per blok daripada yang lain. Dengan pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi waktu yang dibutuhkan untuk menambang satu Bitcoin, perbandingan waktu menambang di masa lalu dan sekarang, serta studi kasus tentang perangkat keras dan perangkat lunak penambangan yang efektif, kita dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dinamika penambangan Bitcoin dan dampaknya pada ekosistem cryptocurrency secara keseluruhan. Apa implikasi jika semua Bitcoin sudah ditambang? Bitcoin, dengan batas maksimum pasokan 21 juta koin, telah dirancang sedemikian rupa dalam protokolnya oleh penciptanya, Satoshi Nakamoto. Begitu semua Bitcoin telah ditambang, tidak akan ada lagi koin baru yang dihasilkan, sesuai dengan protokol yang ditetapkan. Implikasi ekonomi dan pasar dari situasi di mana semua Bitcoin telah ditambang sangat signifikan. Misalnya, pasokan Bitcoin akan tetap konstan pada 21 juta koin, sementara permintaan terus meningkat seiring waktu. Dampaknya bisa jadi peningkatan nilai Bitcoin karena ketersediaan yang semakin langka. Selain itu, dengan tidak adanya hadiah blok bagi penambang, model ekonomi di balik penambangan Bitcoin akan bergeser. Penambang kemudian akan mengandalkan biaya transaksi sebagai sumber utama pendapatan mereka. Meskipun hadiah blok telah habis, penambangan tetap menjadi proses penting dalam jaringan Bitcoin. Penambang akan terus mendapatkan biaya transaksi sebagai insentif untuk memvalidasi transaksi di jaringan. Dengan pasokan yang terbatas dan permintaan yang terus meningkat, nilai Bitcoin memiliki potensi untuk terus meningkat di masa depan. Namun, perubahan lain dalam ekosistem cryptocurrency mungkin juga terjadi, seperti inovasi baru dalam konsensus atau model ekonomi yang lebih kompleks. Memahami implikasi dari habisnya pasokan Bitcoin, memungkinkan kita untuk lebih mempersiapkan diri terhadap masa depan ekosistem cryptocurrency dan memahami bagaimana nilai Bitcoin, serta dinamika penambangan akan berkembang dalam jangka panjang. Apakah Bitcoin akan langka? Bitcoin adalah aset pertama dalam sejarah yang memiliki kelangkaan matematis yang absolut. Kelangkaan ini dapat diverifikasi oleh setiap anggota jaringan, dan diatur oleh algoritma dalam kode sumber Bitcoin, yang disebut Bitcoin Core. Algoritma ini memungkinkan penambang yang membuat blok untuk menerima Bitcoin yang baru dicetak. Hadiah blok membantu penambang menutupi biaya penambangan yang tinggi. Namun setiap 4 tahun, algoritma tersebut memotong setengah subsidi blok dalam peristiwa yang disebut halving. Proses ini akan berlanjut hingga sekitar tahun 2140. Ketika aliran Bitcoin baru akan turun dari 1 Satoshi per blok menjadi 0. Ketika halving terjadi, pendapatan penambang berkurang setengahnya. Hilangnya pendapatan sebesar 50% dapat memaksa bisnis gulung tikar. Dalam kasus Bitcoin, penambangan secara langsung memberikan keamanan pada jaringan, sehingga keluarnya penambang dari jaringan dapat membahayakan model keamanan Bitcoin. Ketika subsidi blok cenderung 0, para skeptis Bitcoin percaya bahwa pendapatan penambang yang rendah dapat menyebabkan keamanan yang lebih rendah dan berkurangnya proposisi nilai untuk Bitcoin itu sendiri. Pihak yang skeptis juga menyatakan kekhawatirannya terhadap mata uang yang mengalami deflasi. Karena tingkat inflasi Bitcoin terus menurun, beberapa ekonom menyatakan bahwa tidak akan ada cukup Bitcoin sebagai dasar sistem moneter dan bahwa Bitcoin tidak akan pernah mendukung pembayaran retail karena harganya yang tinggi. Bagaimana dengan masalah keamanan jaringan Bitcoin? Jumlah total penambangan yang terjadi di jaringan, diukur dengan tingkat hash, memberikan perkiraan kasar tentang keamanan blockchain Bitcoin pada suatu titik waktu tertentu. Ketika subsidi blok turun, pendapatan penambang dan keamanan Bitcoin juga terancam. Namun, ada beberapa faktor yang memungkinkan para penambang untuk terus menambang secara menguntungkan dan menjaga keamanan Bitcoin, meskipun subsidi dikurangi setengahnya. Pertama, pendapatan penambang terdiri dari subsidi blok Bitcoin yang baru dicetak, ditambah biaya transaksi kumulatif yang dibayarkan dalam satu blok. Jumlah ini disebut hadiah blok. Jadi, meski subsidi blok dipotong setengahnya, biaya transaksi tidak. Seiring dengan pertumbuhan adopsi Bitcoin dari waktu ke waktu, permintaan untuk bertransaksi di jaringan akan meningkat, dan biaya diperkirakan akan meningkat juga, untuk memberikan kompensasi sebagian kepada para penambang. Pasalnya, hanya sejumlah transaksi tertentu yang dapat dikonfirmasi setiap 10 menitnya. Oleh karena itu, para pelaku transaksi harus mengajukan penawaran agar transaksinya dikonfirmasi tepat waktu. Teknologi penambangan Bitcoin juga terus berkembang pesat, termasuk peningkatan efisiensi energi dan penyesuaian kesulitan. Dengan berbagai faktor ini, para penambang dapat terus menjaga keamanan jaringan Bitcoin, meskipun hadiah blok berkurang. Bagaimana cara mendapatkan 1 Bitcoin per hari tanpa investasi?
Mendapatkan Bitcoin tanpa investasi besar mungkin terlihat menarik, tetapi realitasnya jauh lebih rumit. Salah satu cara adalah melalui Vouched Bitcoin, situs web yang memberikan Bitcoin gratis untuk menyelesaikan tugas-tugas kecil seperti menonton iklan atau menyelesaikan captcha. Program afiliasi juga memungkinkan Anda untuk menghasilkan Bitcoin dengan mempromosikan produk atau layanan tertentu dan mendapatkan imbalan dalam Bitcoin jika ada yang mendaftar atau melakukan pembelian melalui tautan afiliasi Anda. Selain itu, ada mining pool, kelompok penambang yang bekerja bersama untuk menambang Bitcoin, dengan hasil penambangan dibagi di antara anggota pool. Namun, penting untuk memahami bahwa mendapatkan 1 Bitcoin per hari tanpa investasi besar hampir tidak mungkin. Proses penambangan Bitcoin membutuhkan banyak energi dan peralatan mahal. Sebagai contoh, pada 6 Mei 2024, 1 Bitcoin bernilai sekitar $65.000. Jika Anda bisa menghasilkan 1 Bitcoin setiap hari tanpa modal, hal itu akan mengacaukan pasar mata uang kripto. Oleh karena itu, harus berhati-hati terhadap situs web atau program yang menjanjikan Bitcoin gratis, karena banyak dari mereka hanyalah penipuan. Meskipun metode-metode seperti Vouched Bitcoin, program afiliasi, dan mining pool dapat memberikan kesempatan untuk mendapatkan Bitcoin tanpa investasi langsung, hasilnya mungkin relatif kecil, memakan waktu, dan hampir tidak mungkin untuk mendapatkan 1 Bitcoin dalam sehari. Selain itu, risiko keamanan dan kerentanan terhadap penipuan yang terkait dengan metode-metode tersebut perlu diwaspadai. Oleh karena itu, lakukan riset sendiri, dan pahami keterbatasan serta risiko dari setiap metode sebelum terlibat. Dengan pemahaman yang mendalam tentang metode-metode alternatif untuk mendapatkan Bitcoin tanpa investasi langsung, kita dapat memahami berbagai cara di mana pengguna dapat memperoleh Bitcoin tanpa harus membelinya secara langsung, tetapi hampir tidak mungkin bisa mendapatkan 1 Bitcoin dalam 1 hari. Oleh karena itu, menyadari risiko dan keterbatasan yang terkait dengan setiap metode tersebut sangat diperlukan. Apa alternatif dan solusi untuk penambangan Bitcoin? Dengan meningkatnya kesadaran akan dampak lingkungan dan efisiensi, alternatif untuk penambangan Bitcoin dengan Proof of Work (POW) semakin diminati. Salah satu alternatif utama adalah Proof of Stake (POS) yang menawarkan pendekatan yang lebih efisien dan ramah lingkungan dalam validasi transaksi blockchain. Dalam POS, pemegang koin yang melakukan staking atau menahan koin mereka dalam dompet, memiliki kesempatan untuk memvalidasi blok transaksi berdasarkan proporsi koin yang mereka miliki, bukan berdasarkan kekuatan komputasi seperti pada POW. Ini mengurangi kebutuhan akan daya komputasi yang besar dan energi yang digunakan dalam penambangan. Selain itu, beberapa ide dan solusi telah diajukan untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul jika semua Bitcoin sudah ditambang. Ini termasuk pembaruan protokol untuk meningkatkan efisiensi jaringan, penambahan sumber daya eksternal seperti energi terbarukan, untuk memperkuat infrastruktur penambangan, atau pengembangan model ekonomi yang lebih berkelanjutan, untuk memastikan kelangsungan operasi jaringan dan nilai Bitcoin. Dengan adopsi alternatif seperti POS dan implementasi solusi kreatif untuk masalah potensial di masa depan, komunitas cryptocurrency terus berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan ekosistem blockchain, demi keberlanjutan dan keadilan jangka panjang. Conclusion. Dengan teknologi yang terus berkembang, penyesuaian pasar, dan perubahan harga Bitcoin, penambangan Bitcoin tetap menjadi kegiatan yang menarik bagi banyak orang. Namun, penting untuk memahami risiko dan kompleksitas yang terlibat dalam kegiatan ini, serta dampaknya pada ekonomi global. Dalam konten ini, kita telah membahas sejumlah topik penting seputar penambangan Bitcoin, implikasinya jika semua Bitcoin sudah ditambang, dan alternatif untuk mendapatkan Bitcoin tanpa investasi langsung. Kesimpulannya, waktu yang dibutuhkan untuk menambang 1 Bitcoin, serta konsekuensi jika semua Bitcoin sudah ditambang, merupakan perhatian utama dalam ekosistem cryptocurrency. Dengan pemahaman yang mendalam tentang proses penambangan Bitcoin dan faktor-faktor yang memengaruhi, kita dapat menghargai pentingnya kesadaran akan dinamika pasar yang berkembang, dan perubahan dalam ekosistem blockchain. Sementara itu, kita juga telah menjelajahi berbagai alternatif untuk penambangan, seperti Proof of Stake, yang menawarkan pendekatan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, solusi potensial telah dibahas untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul di masa depan, jika semua Bitcoin sudah ditambang. Di sini saya ingin menanyakan kepada Anda. Apakah Anda memiliki ide tambahan tentang solusi yang mungkin terjadi? Apakah ada pertanyaan atau komentar dari Anda tentang topik yang telah kita bahas? Saya sangat senang bisa mendengar pendapat Anda di kolom komentar. Kami mengundang Anda untuk terlibat dalam diskusi lebih lanjut tentang topik ini atau melakukan riset tambahan untuk memperluas pemahaman Anda tentang cryptocurrency dan teknologi blockchain. Terima kasih telah menyimak.
Semoga konten ini bermanfaat bagi Anda dalam menjelajahi dunia cryptocurrency. Bye. enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to.